Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Firda Hafali, NPM 19219191161. Kelas E. Di sini saya akan memperjelaskan tentang mata kuliah telaah kurikulum Penjas. Apa sih yang maksud dengan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah suatu penyusunan dan penyusunan kurikulum oleh penyusunan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dilakukan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuatu dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian kurikulum yang lebih luas membuat para pelaksana batasan-batasan sendiri terhadap kurikulum. Namun, pengertian tersebut tidak menjadi masalah yang mendasar pada dasar yang disarankan pada dasarnya pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umum 1 adalah ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum seperti yang disampaikan oleh Subandijah. Prinsip umum meliputi prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah keseraian pendidikan dengan tuntut masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Hal ini berarti dalam pelanggaran proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Prinsip kontinuitas. Kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan. Kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menyangkut saling berhubungan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Prinsip praktek. Kurikulum memiliki prinsip praktek di mana kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Prinsip elektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. 2 prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, proses pembelajaran mengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. 1. Pengertian tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta menyiapkan guru di perguruan tinggi. Keguruan telah diruaikan terlebih dahulu bahwa pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. B. Masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan persiapan anak untuk kehidupan di masyarakat. Sebagian bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat mempengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Di isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat
memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Sistem nilai. Guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Guru hendaknya memegang pada prinsip demokrasi, etis, dan moral. Guru berusaha menjadi dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Guru menghargai nilai-nilai kelompok lain, memahami dan menerima kebudayaan sendiri. Jadi kesimpulannya, apabila kurikulum dilibatkan sebagai bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat, maka ketika diterapkan angin terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat. Yang dipertaruhkan adalah manusia peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Komponen-komponen pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sadaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Komponen-komponen pokok dalam pelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi, dan juga harus digarisi bawahi bahwa pengembangan kurikulum mempunyai faktor dan cara penyampaiannya yang tidak mudah. Maka dari itu semua penduduk pribumi, baik dari kalangan dosen, guru atau masyarakat lainnya, harus ikut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum tersebut.